Pasti yang sudah mengikuti acara Sarita sudah tahu ya, beberapa waktu yang lalu, 2 bulan lalu kan sudah viral ini Kang Ubed Badrun ya yang melaporkan anak presiden. Ini sudah 2 bulan, apa kabarnya kok adem ayem tertimpa isu radikal dan isu-isu lainnya? Kabarnya gimana nih Kang Ubed? Pertama bahwa upaya untuk melaporkan ke KPK itu sudah kami lakukan. Dan tentu saja kami membawa data ke sana. Jadi sebetulnya yang punya otoritas untuk melanjutkan itu ya adalah KPK. Dan itu fungsi KPK di situ diuji ya sebetulnya. Jadi kalau ditanya kabarnya, saya sudah dipanggil lagi waktu itu sekitar 2 jam untuk mendiskusikan soal data-data yang kami sampaikan. Selanjutnya langkah saya kira KPK. Sampai saat ini saya masih percaya dengan KPK bahwa KPK akan bekerja sesuai undang-undang. Tapi kalau KPK bermain-main dengan undang-undang, saya kira saya sangat kecewa dengan itu ya. Langkah selanjutnya ini Kang Ubed kan sudah 2 bulan, tapi sejak dipanggil itu yang minta penjelasan selama 2 jam, tidak ada follow up apa-apa lagi? Sejauh ini masih didalami, karena memang itu memerlukan satu analisis yang lebih dalam dan mungkin juga proses verifikasi data yang di bagian dari pengaduan masyarakat. Saya melihat mungkin mereka diskusinya agak panjang soal itu. Pasti dalam banget itu ya. Ini soal sesuatu yang sangat sensitif ya terkait dengan bagian dari elit kekuasaan. Apalagi sekarang misalnya tokoh penting dari perusahaan besar yang salah satu yang saya sebutkan sebagai bagian dari proses yang saya laporkan di dalam dokumen-dokumen itu diangkat menjadi wakil otorita IKN misalnya. Di antara tokohnya ya, bukan orang yang saya sebut sebelumnya. Tapi bahwa itu juga adalah tanda-tanda bahwa ini aneh langkah-langkah rezim ini dan saya kira saya pribadi masih terus konsisten untuk mengawal kasus ini agar KPK betul-betul membongkar praktek KKN ini. Ini kan sebelumnya Kang Ubed ini juga mengatakan ada keganjilan karena salah satu petinggi PTSM begitu ya yang memberi dana ke anak Presiden Jokowi itu malah diangkat jadi dubes di suatu negara begitu ya. Oh, iya. Ya. Nah sekarang kok malah salah satunya petinggi PTSM juga ya itu ya? Iya. Diangkat lagi menjadi wakil ketua atau kepala otorita IKN. Saya kira itu adalah satu keputusan presiden. Menurut saya di tengah kebingungan untuk mengambil orang yang bisa membangun satu ibu kota negara. Dan itu juga menggambarkan bahwa narasi atau kesimpulan yang mengatakan bahwa rezim ini dikendalikan oligarki itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau melihat progresnya ke arah sana dari KPK belum ada kabarnya begitu ya. Sementara justru yang dikomplainkan atau yang dikeluhkan oleh Kang Ubed bahwa salah satunya diangkat jadi dubes, bukannya direspon malah ditambahi lagi ada satu lagi. Jadi kita tahu arahnya kayaknya progresnya akan mundur nggak akan progres ini kasusnya. Ya, saya melihat ada watak politik yang berbahaya di negeri ini karena watak berbahaya itu adalah mengabaikan rasionalitas publik, mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar. Tapi pengabaian itu kemudian sangat terlihat dalam beberapa peristiwa terakhir itu. Artinya dia bukan memperhatikan kepentingan rakyat, tapi lebih mementingkan kepentingan yang disebut sebagai oligarki. Seandainya kasus ini di KPK kemudian seperti yang saya infokan tadi ya bahwa sepertinya progresnya arahnya kok malah mengangkat satu lagi dari petinggi PTSM begitu ya. Nah seandainya tidak ada perkembangan dari KPK ini, Kang Ubed kepikir ada langkah lain nggak Kang Ubed? Saya kira yang memikirkan tentang langkah lain itu saya lihat cukup banyak. Apakah dia mahasiswa atau kawan-kawan akademisi lain atau mungkin juga buruh, petani, rakyat yang ketika kita tanya apa respon rakyat terhadap praktek korupsi, kolusi, nepotisme, mereka responnya marah. Karena bagaimana KKN begitu tumbuh subur di tengah penderitaan rakyat. Artinya kalau ditanya siapa yang memikirkan langkah berikutnya, saya kira kita bersama-sama untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih strategis bagaimana menyelamatkan Republik ini dari praktek KKN yang sangat merajalela itu. Ya, tapi kalau lihat situasi saat ini, Kang Ubed ya, memori publik itu sepertinya sudah disibukkan dengan minyak goreng, disibukkan radikal-radikal, ada azan menggonggong katanya, macam-macam lah. Jadi kayaknya tertimpa nih isu ini. Sebetulnya tidak tertimpa. Ini sedang ada proses akumulasi kesadaran kolektif bahwa